Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun 0,68% ke angka 8.618. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti yang menganalisa satu emiten hari ini berhasil rebound dan laba bersihnya masih naik 27%. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 82% lebih dari laba bersihnya. Bagaimana posisi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham Adro. Adro hari ini menarik, naik 4% lebih ke harga 1.900 dan opening gap up. Jadi sebelumnya bisa kita lihat Adro mencoba beberapa kali naik di atas garis EMA 50 di sekitar harga 1.830 selalu gagal. Tapi hari ini langsung gap up naik tinggi, dan bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150. Salah satu sentimen kenaikan Adro hari ini karena Adro akan bagikan dividen term sebesar 250 juta US dollar. Jadi jika kita baca sekilas terkait pemberitaan ini, ex-date dividen itu akan ada pada tanggal 5 Januari. Dan pembagian dividen itu sebesar 82,9% dari laba bersih per 30 September tahun 2025. Jadi ini salah satu sentimen positif untuk Adro. Tapi candle hari ini tidak begitu oke, dan jika kita lihat di broker summary untuk Adro, asing hari ini malah keluar setelah sebelumnya sempat masuk dengan jumlah besar dalam beberapa hari terakhir ini. Tapi jika kita lihat di broker summary, kenaikan 4% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk Adro, apabila teman-teman ingin dapatkan dividen, memang masih bisa coba pantau. Bisa buy on breakout apabila berhasil beli 1.900. Karena apabila berhasil break, saya lihat Adro masih ada potensi untuk menuju harga 2.000. Tapi yang harus diperhatikan apabila gagal break garis EMA 140, Adro masih ada potensi saya untuk kembali turun mengetes garis EMA 50 sampai 1.800. Jadi untuk entry saya wait and see dulu. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham Adro, masih bisa coba di hold selama Adro tidak turun bawah 1.800. Selanjutnya saya coba update juga sama AAD. Ini harus teman-teman perhatikan. AAD sebelumnya pada saat aku membagikan dividen naik tinggi, tapi pada saat exit dividen bisa kita lihat langsung gap down dan berbalik arah. Dari uptrend langsung downtrend sampai saat ini. Jadi AAD emang hari ini masih naik 0,71% ke 7.075, tapi secara trend bisa kita lihat masih belum oke. Beberapa kali mencoba naik di atas 7.200 ini masih gagal. Jadi untuk AAD, jika teman-teman masih gagal naik di atas 7.200, cara pergerakan ini masih belum membentuk high low. Dan jika kita perhatikan support terdekat memang ada di 7.000, tapi harus perhatikan jika teman-teman mencoba naik di atas 7.200 gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk turun ke 7.000 menuju 6.800. Jika kita perhatikan di broker summary untuk saham AADI, ini memang masih ada akumulasi pada kenaikan hari ini, walaupun jumlah tidak besar. Asing 2 hari terpantau masih masuk. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan 1 minggu terakhir ini asing mulai keluar dari saham AADI. Jadi untuk AADI apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold selama tidak turun bawah 7.000. Tapi untuk teman-teman saat ini ingin coba entry saham AADI, lebih oke misalnya wait and see dulu untuk buy on breakout. Jika terpantau AADI berhasil break 7.200 minggu ini atau 1 minggu ke depan. Jika terkonfirmasi berhasil break, maka cara pergerakan akan mulai membentuk high low dan target kenaikan terdekat di 7.500 sampai 7.600 untuk target swingnya. Jika terpantau berhasil naik tapi gagal break garis EMA 50-150, bisa pertimbangkan untuk take profit atau jadikan 7.200 untuk trail stopnya. Selama AADI tidak turun kembali bawah 7.200, cara pergerakan saya lihat akan mulai membaik. Selanjutnya ADMR minggu ini kami masukkan ke watchlist kan cara pergerakan. Secara trend masih oke, masih sideways, dan ternyata bisa kita lihat hari ini kembali naik mendekati harga 1.500 ini masih gagal. Karena memang kami masukkan ADMR untuk jadikan 1.500 untuk target swing. Dan jika kita perhatikan 1.500 merupakan resisten yang sangat kuat yang beberapa kali menahan kenaikan dari saham ADMR. Jadi ADMR hari sempat naik tapi penutupan ditutup turun 2% ke 1.390. Jadi sampai saat ini 1.400 ini masih berupa resisten yang belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan di broker summary atau ADMR, asing hari ini keluar setelah sebelumnya sempat masuk, penurunan 2% lebih ini juga terpantau nih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga itu ADMR saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar support terdekat 1.350 sampai garis EMA 50. Di sekitar 1.315. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, lu saatnya wait and see dulu. Jika terpantau besok masih gagal naik dari 1.400, lebih oke coba tunggu di sekitar garis EMA 50 sampai 1.350 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham ADMR belum take profit, maksudnya selama masih kuat di atas garis EMA 50, ADMR masih bisa coba di hold.
Dengan cara teknikal masih oke untuk tren jangka menengah selama masih kuat di atas garis EMA 50. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham Inco. Inco menarik, sebelumnya masih sideways, mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Hari ini Inco naik tinggi 11% ke 4.360 dengan candle yang lumayan solid. Jadi secara teknikal ini akan mulai bangkit dari downtrend-nya. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk Inco, asing dalam 1 minggu terakhir sudah terus masuk. Dan kenaikan 11% juga terpantau di ada akumulasi. Sehingga saya lihat Inco masih ada potensi untuk kembali lanjut naik dalam 1 minggu ke depan menuju target di 4.500. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, maksudnya bisa jadikan 4.000 sampai garis EMA 50 di 4.040 untuk trail stopnya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, maksudnya lebih oke coba tunggu terkena pullback dulu ke sekitar 4.150 sampai 4.000 apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba entry di sekitar daerah support ini. Dan target swing jangka pendek untuk saat ini tetap di 4.500. Kan jika terpantau mencoba beri 4.500 masih gagal, cara pergerakan Inco masih ada potensi untuk melemah. Karena bisa kita lihat 4.500 sebelumnya masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham Inco. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.